Berapa kali Ustaz? Jangan putus. Waduh, jauh Ustaz, yang kewaringin, yang udah saja jalanin. Dan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gampang apa Ustaz? Ya begitu. Nah, kalau udah ketemu dia saya baca apa tuh Ustaz? Katanya gitu kan. Kata Ustaz itu bilang, saya juga nggak ngerti. Saya nggak pada terbang. Yang saya tahu kalau saya suatu yang saya nggak paham, saya juga baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan putus. Begitu Ustaz, begitu aja udah. Besokannya saya lakuin, karena Allah saya lakuin. Saya sesimpel itu kan gitu untuk ngobrol, baca Bismillahirrahmanirrahim, karena saya lakuin aja. Sepanjang perjalanan saya baca itu, tapi mikir, kalau saya ditanya ini saya jawab apa ya? Ditanya ini saya jawab apa ya? Gitu. Sepanjang perjalanan sampai akhir Ustaz gitu, wahai zat yang namanya Tuhan, tunjukkan kebenaran saya. Di sepanjang perjalanan itu, jadi saya itu udah layak untuk syahadat pulang tadi. Akhirnya singkat cerita sampai lokasi Ustaz, ketemu kita yang ngobrol. Sekali dua kali pertanyaan, saya mulai ngerasa, loh, ternyata ada kemiripan sebenarnya. Ada kemiripan ya. Tapi sekali dua kali saya ngobrol lagi, loh, saya menemukan kebenaran di situ. Sehari dan dua, pokoknya lebih dari sehari untuk diskusi itu sampai akhirnya saya buka tuh. Sampai dengan kitabnya saya bandingkan dengan Al-Quran. Saya mungkin gak akan cerita prosesnya ini karena mungkin takut sensitif, tapi singkat cerita, di beberapa hari berikutnya saya ambil kesimpulan bahwa selama ini saya berada di akidah yang benar. Alhamdulillah saat itu saya sudah pastikan kita mungkin belum berjodoh. Saya yakin sama pesanan saya waktu itu, mata saya dulu, kita nggak berjodoh karena kita berbeda keyakinan. Dan ini saya tambah yakin dengan dialog ini. Nah, sepanjang perjalanan saya itu berebut sendiri. Tahu artinya berebut sendiri itu apa tuh? Iya, berebut sendiri terharu. Sepanjang perjalanan bukan karena nggak jadi nikah, tapi sepanjang perjalanan saya mikir, ya Allah, saya sebentar lagi udah mau tetap ya Allah. Saya udah tinggal satu langkah lagi, udah bukan seorang muslim. Saya udah menghubungimu ya Allah, saya udah tinggal keluar pagar, saya akan tinggalkan Islam saat ini ya Allah. Kenapa saya masih pantas untuk jadi seorang Islam? Sepanjang perjalanan saya harus apa, amalan apa, saya sholat juga jarang. Di situ saya mikir, ayo apa yang bikin saya masih pantas Allah untuk kasih rahmat ya buat saya. Ternyata saat saya pikir-pikir, ada 99 nama Allah. Ternyata yang Rahman dan yang Rahim yang saya sebut-sebut pada perjalanan, yang tetap meminta saya untuk kembali beragama. Sepanjang perjalanan saya nggak, waduh ya Allah, cuma bermodal Bismillahirrahmanirrahim, saya masih boleh jadi orang. Di situ saya meyakinkan diri mungkin belum kan jodoh saya. Qadarullah, besok harinya saya ketemu istri saya sedang bersembunyi di kantor saya. Masya Allah. Di situ bermulai saya percaya bahwa kalau kita mendekat ke jalan Allah, insya Allah akan ada banyak kejutan dari Allah yang bisa dibuat. Tapi apakah sudah berakhir? Belum ternyata. Jadi setelah kemudian kita berumah tangga, saya pikir saya sudah menjalankan kehidupan dengan benar sebagai seorang entertainer yang sering ada di TV gitu ya. Kemudian saya mulai merasa bahwa ada beberapa bisnis saya ternyata banyak yang belum sesuai dengan syariat. Saya mulai belajar lagi, mulai ngaji lagi saat itu, dan mulai intens saya ngaji bahwa beberapa akar di kantor saya saya tinggalkan. Beberapa syuting saya pun saya tinggalkan. Saya sering main komedi, misalnya ceweknya pakai tangan gitu. Dulu masih nggak apa-apa, lama-lama saya aduh pantar orang masih nonton ketika saya udah meninggal, apakah saya masih kena nggak nih gitu misalnya. Iya, makanya dulu ada loh saya kantor saya produksi komedi namanya Tawa Sutra. Dulu saya punya partner komedi saya ganteng banget namanya Budi Antum almarhum.
di situ seolah semuanya tuh terasa waduh mudah sekali. Kemudian produksi komedi lagi, komedi terus ya produksi sampai akhirnya ketika TV bilang kalau wanita pakai hijab, saya ketika mulai ngaji pemeran wanita hijab di TV kita tahu, tolong dong hijabnya dibuka aja, tolong dong, masa baju semua sih kada kulitnya gitu kan. Saya nggak berani lagi produksi, saya mulai pelan-pelan meninggalkan. Tapi apakah kemudian berpengaruh dengan keluarga kami? Pengaruh bu. Ekonomi saya sempat turun bu waktu itu gara-gara mulai ngaji. Saat itu kan perusahaan saya di kantor saya nggak mau lagi ambil kata-kata yang abu-abu, turun juga. Saya ketika mulai ngaji dulu zamannya syuting banyak lovers, ketika ngaji banyak haters bu. Haters yang paling besar sama siapa bu? Istri saya bu. Aduh. Orang di sekitar kita kan? Iya. Jadi kalau kita saya lagi apa gitu ngasih link ustaz gitu ya, apa ke istri segala macam, masuk kamar bu deh. Apa hijrah lebay lo gitu. Wah. Istri saya kalau syuting biasanya acaranya gosip, bajunya juga bikin masuk angin. Saya bilang itu gak ada lagi baju yang lain, bagi masuk. Udah deh jadi ngatur-ngatur. Mestinya kamu kepala keluarga, kamu tuh yang disuruh kerja, jangan saya bener. Ya saya juga kerja, cuma saya pilih gitu. Waduh ribut lagi lu. Kamu kerja tuh ya? Akhirnya suatu momen istri saya bilang, kalau kamu masih ngomongin agama terus, ini potensi kita gak lanjut, kita gak cocok bilang gitu. Ketika dibilang gak cocok itu pertama kali saya bilang, istri saya berani ngomong gitu. Itu kalau film sinetron bu, kita tuh gak cocok. Itu bu, udah kayak lebaran kan. Tapi apakah saya ambilkan putusan selesai? Wah disitu saya egonya agak kepanggil. Kalau nggak nurut imam, mending selesai. Tapi saya mulai mikir lagi. Saya mulai kuatin ibadah saya. Ya Allah, apa begini caranya? Saya ditemuin sama dia sebagai suami istri, kemudian dia nggak nurut sama saya, apa kita bubar aja nih? Kemudian saya pikir, mungkin dia itu justru misi saya. Saya kemudian dikasih sama dia, ya mungkin untuk memperbaiki dia dan juga dia perbaiki saya. Akhirnya mulai saat itu saya nggak banyak tuntutan sama istri saya. Yang saya lakuin adalah saya rapihin dulu ibadah saya. Saya benerin dulu nih, saya sholatnya masih berantakan, ibadahnya masih belum bener, sok-sok ngasih tahu orang saya sendiri belum beres. Untuk berubah hatinya dia, saya coba minta sama yang punya hatinya dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malam saya tanya, ya Allah, saya pengen punya istri solehah, bagaimana kok kayaknya susah banget. Sepertinya jawabannya adalah, ibu udah soleh dong. Oh iya ya, saya juga mungkin belum sempurna juga di ibadah saya. Akhirnya saya beresin dulu ibadah saya. Kalau mengingetin istri saya, bangunin suruh, ingetin sholat, saya suruh anak saya. Kalau anak saya ngomong, ibunya malu. Bangun nih, udah subuh, bangun ya. Kalau saya, nih subuh, biar, wah, biar, wah. Orang Palembang kan, kapal selam air telan. Apalagi kita, gitu kan? Udah kita mundur teratur. Saat itu saya sibuk aja udah untuk urusan saya cari nafkah baru. Jadi orang-orang new normal, kita new normal dulu tuh. Kita berhenti syuting, kita pekerjaan kantor kita ganti, kita new normal dulu. Saja mulai dari kecil, bantuin teman misalnya atau gimana dari. Nah tiba-tiba ternyata nggak tahu apa yang terjadi. Istri saya sebetulnya juga ternyata sambil belajar nih. Dia nggak pengen tahu. Ketika saya nggak suruh, dia malah penasaran, malah nyari sendiri. Oh, bener suami saya begini. Saya dibully di sosmed segala macam, dia bacain satu-satu segala macam sampai jangan-jangan suami saya bener lagi dia. Singkat cerita tuh, ini momen gimana akhirnya istri saya juga ikutan. Istri saya ini orangnya suka ngatur, multitasking. Dia tuh bisa mungkin mandiin gitu, jawab telepon sambil goreng, itu bisa bu.
multitask apa aja dikerjain. Akhirnya pernikahan keluarga Palembang diatur sama dia waktu itu. Kita pakai seragam warna hijau ya, oke. Besokannya ada resepsi nih. Malamnya dibilang sama salah satu keluarganya, bagaimana kalau kita pakai hijau, cuma pakai hijab semua, pakai kerudung. Sebentar ya, dia gitu kan. Dia cobain tuh kerudung. Kan malamnya dia bilang, jelek kayak kerudung. Dibuang itu kerudung. Gak pantas pakai kerudung. Udah nggak usah, pakai warna sama aja deh. Itu saya baru tahu belakangan waktu ada kisah gini deh. Besokannya ketika lagi mau orang tuanya datang nih, besokannya ada acara ulang tahunnya anak Baby Romeo. Kita sedang ngobrol, dia suka bikin kopi, gue pakai air panas bu, sambil bikin kopi sambil make up. Ketika di tengah sambil make up, datang air panas bu, baru matang. Sambil ngobrol, kesampluk bu, sampluk tau gak bu kesampluk? Apa? Senggol. Itu air panas jatuh bu di pahanya. Dia karena panas dia refleks, dibuka celananya kayak kulit mangga, ketupas dua-duanya bu. Tinggal merah doang nih, jadi kulitnya ngikut di celana, kayak di celana. Jadi kayak dikupas duluannya merah. Di situ saya melihat bahwa ini ada sesuatu. Padahal di depan saya itu ada asisten saya gitu kan. Dia kesiramnya ke bawah, kan ada asisten saya. Kenapa nggak minta ambilin gitu ya? Kenapa ketika kesiram nggak ke asisten saya aja gitu misalnya? Jadi ya. Setelah itu mulai betul-betul. Mulai betul-betul udah kita ke rumah sakit. Kita ke rumah sakit, ternyata nggak bisa dibius. Itu harus dipecahin satu-satu dalam keadaan sadar. Itu kalau boleh gantiin rasa sakitnya bu, saya akan suruh asisten saya bu. Dan saya juga orang ini. Tapi singkat cerita, 2 hari, 3 hari kemudian kan diikat tuh pakai kayak plastik itu. Kalau diikat ini masih lengket, berarti belum kering. 3 hari dibuka udah kering, diiris lagi bu, dokter, dikupas lagi. Dalam keadaan nggak bisa dibius. Waduh, dipegangan sama saya kayak apa tahu. Nah kemudian ketika seminggu berikutnya, 2 minggu berikutnya, dia jadi orang yang berubah, jadi orang yang berbeda. Langsung minta resign dari pekerjaannya. Habis resign besokannya saya ajak ke Bandung. Jangan nonton TV, nanti tetap masih baper. Kita ajak makan keluar, pas saya mau ajak makan keluar, dia tiba-tiba udah pakai kerudung. Ya Masya Allah. Jadi begitu singkat ceritanya, sampai akhirnya sekarang kita masih terus berjuang sampai sekarang. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya ibu-ibu. Makanya saya ketika orang menyangka gimana, waduh, beliau sangat berharga buat saya, perjuangannya luar biasa, akan saya lepasin insya Allah. Amin. Amin. Barangkali ibu-ibu paling fans beratnya ada yang mau nanya nggak bu? Apa ke anak bu? Kalau mau transfer apa bu? Mau tanya mau transfer bu? Bang Ali, Ya. saya boleh tanya. Ya. Ada nggak ketika Bang Ali sudah berhijrah itu perasaan, wah kayaknya saya pengen mundur lagi nih, melihat income sudah makin merosot, terus followers jadi yang bully kita gitu, terus teman-teman makin jauh, ada nggak perasaan mau balik lagi pada saat itu? Dulu waktu pertama kali kita mulai berhijrah ibaratnya ya, karena juga belum, ini masih proses. Itu memang kita menemukan kenikmatan pada saat lagi ngaji itu damai. Itu rasa itu tuh gak bisa dibayar kan. Kenikmatan ngumpul sama teman-teman, sama orang-orang soleh itu gak bisa dibayar pakai uang ibaratnya. Maka ketika itu ekonominya kurang baik saat ya kita cuma sabar aja. Karena pada saat isi saya boleh pakai hijab, biasanya keluar rumah syuting, pulang udah dapat transferan. Tiba-tiba hanya di rumah aja nggak apa-ngapain,
terus tanya sama saya, Pi, habis ini kita ngapain ya? Gitu. Nang nih, bentar lagi ada kejutan, sabar aja gitu. Padahal dalam hati saya nggak tahu mau ada kejutan apa gitu kan. Itu masih sambil usaha tuh sama teman-teman gitu. Tapi alhamdulillah tuh kenalan. Ya berikutnya. Mundur lagi mas saja. Oke. Berikutnya kenalan sama teman-teman musyawarah, kemudian kita sama-sama kemudian cari jalan-jalan terbaik untuk mungkin memperbaiki ekonomi. Jadi intinya kalau ada satu alasan dalam berhijrah, entah mungkin ketika mulai berhijrah bakalan dipikir bakal banyak duit, ketika berhijrah mungkin bakalan banyak teman atau gimana. Ternyata ketika kita hijrah itu gak ada, kita bisa balik lagi. Jadi ibaratnya apapun alasan yang berhubungan dengan dunia atas hijrah kita, tentunya bukan karena Allah. Sebab itu pula yang akan bisa bikin kita balik lagi kayak dulu. Tapi terima kasih doanya, semua banyak orang yang mendoakan. Kemudian kita masih tetap mudah-mudahan istiqomah di sini. Allah bantu, nggak mudah juga, tapi ya saling menguatkan dengan istri. Gitu. Itu tempatnya katakan tadi itu. Oh ya silakan maju. Mau ke toilet? Iya ya boleh saya sampaikan aja ya. Oh kita. Oh di situ. Takut nanti kalau deket-deket ada suaminya. Oh ibu ada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, saya mau tanya, butuh berapa lama sih untuk bisa influence positifnya Pak Ari dalam bekerja di keluarga ini? Terus ada nggak sih hambatannya pada saat ingin influence positif ke keluarga ini? Terima kasih. Ya terima kasih. Dengan ibu siapa bu? Ibu Damayanti. Damai Indonesiaku. Ibu Damayanti. Berapa lama mencoba untuk ngajak keluarga gitu ya? Ini agak unik sih ibu ya. Jadi berarti gini, waktu kita ngerasa kalau kita bisa ngajak keluarga itu setahunan lebih, saya yakin saya bisa ngajak istri saya nih. Dan istri saya harus ikut sama saya. Saya yakin saya bisa. Itu nggak bisa putranya. Nggak bisa. Ketika mulai mikir, ya Allah, terserah Allah aja, saya serahkan diri saya sama Allah. Mudah-mudahan bisa lah ditunjukkan kepada Allah. Saya cuma kasih link aja, ngingetin aja bisanya. Tapi ketika masih menolak, saya masih ke Allah. Kalau yang masih belum mau, ini saya udah berusaha. Tapi ketika mulai saya serahin sama Allah, waktunya nggak panjang, waktu sekitar dari Agustus September sampai Desember, kemudian tiba-tiba saya memutuskan untuk berhijrah langsung berhijrah. Kejadiannya itu September sedang air panas itu. Padahal saya udah mencoba dari awal 2016 sampai 2017 September nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika saya serahin sama Allah, Allah yang ngasih proses. Jadi kadang-kadang kalau kita merasa kita yang bisa tanpa bantuan Allah kayaknya nggak mungkin deh. Jadi saat itu saya ngerasa bahwa kalau dari awal aja saya tahu gini udah Allah saya pengen menjadi soleha itu lebih cepat kali. Paling begitu Pak. Iya. Ada request katanya bang, kemana coba dong? Karena apa ke depan ngomong ibu ada yang mana? Oh ibu ya boleh. Boleh. Terus katanya ibunya katanya, bener nggak sih bang Ari? Yang mana Pak? Depan sana katanya bang. Di sini. Awas bu ya, jangan kecil bu. Waalaikumsalam Bu. Sehat. Ya Allah banyak juga nih, masya Allah di sini. Selfie. Katanya Iya Bu. Ibu foto pakai 10 satu nih. udah. Ya. Dan